Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila yaumil waqi'ah. Amma ba'du, bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah-hidayahnya dan nikmat sehat yang menjadikan kita bisa berkumpul di taman di antara taman-taman surga, yakni majelis ilmu malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu yang bermanfaat yang menjadikan kita semakin tunduk dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia ini, kita ini semua ingin bahagia. Dan kita berada di dunia, semua orang ingin senang. Tidak ada yang ingin sedih. Namun kesenangan dunia ini sering justru membawa kesedihan. Karena itu Syekh Ibnu Athaillah memberikan kunci atau qiyam. Bagaimana agar hidup kita ini tidak sedih. Beliau menyatakan di dalam kitabnya Al-Hikam, liyakilla ma tafrahu bihi yakilla ma tahzanu alaihi. Sedikitkanlah apa yang menyenangkan, agar sedikit pula apa yang membuatmu sedih. Siapa yang sedikit senangnya, maka sedikit sedihnya. Luar biasa. Ini hikmah, kiat yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini. Kalau kesenangan dunia itu ibarat bunga, maka dia pasti akan lari. Dia tidak akan bertahan lama. Hakikat kesenangan dunia itu seperti yang Allah nyatakan adalah mata'ul gurur. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad kamala sali waisin ajabal kufaro nabatuhu summa yahiju fatarahu misfarra summa yakunu hutoma wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratu wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini permainan, senda gurau, perhiasan. Saling berbangga di antara kalian, berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak. Perumpamaan dunia itu seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Lalu tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat kuning, akhirnya akan hancur. Di akhirat itu ada siksaan yang pedih, ampunan dan keridhaan dari Allah. Dan kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang palsu. Mata'ul gurur
kesenangan dunia itu. Karena dunia ini seperti fata morgana yang ada di gurun. Kelihatannya dunia ini dari jauh indah, tapi ketika didekati ternyata tidak ada apa-apa. Ini dunia. Sehingga kesenangan dunia itu sifatnya semua sementara. Maka siapapun yang dia hatinya melekat dengan dunia, maka siap dia merasa takut kehilangan. Takut kehilangan itu adalah bibit daripada kesedihan. Padahal hakikat dunia ini adalah sementara. Selalu berubah dunia ini, tidak abadi. Harta bisa jadi habis, jabatan kemudian turun, pensiun, hubungan dengan orang baik bisa orang lain bisa jadi berakhir tidak baik. Ini semua berubah. Kalau orang menanamkan cintanya, hatinya melekat pada dunia, kesenangan dunia, maka yang ada adalah kesedihan menunggu. Ada cerita seorang raja dikasih piala yang bertahtakan mutiara atau permata yang tidak pernah ada sebelumnya. Raja itu bahagia sekali. Tapi lalu nanya kepada hukama, bagaimana menurut engkau? Faqala arahu musibatan wa faqra. Apa jawab ahli yang bijaksana ini? Saya melihat hadiah ini nanti akan menjadi musibah. Akan merasa sangat kehilangan Tuhan. Faqala kaifa dzalik? Bagaimana itu? Dijawab, kalau kemudian piala yang bertahtakan permata ini pecah, maka itu akan menjadi musibah. Atau dicuri, maka kemudian kamu merasa fakir, merasa kehilangan. Dan ini tidak terjadi pada Tuhan sebelumnya. Apa yang terjadi ketika itu pecah? Lalu raja itu menyatakan faqala shadaqal hakim. Benar yang diucapkan oleh ahli bijaksana itu. Sedih bukan berarti kita tidak boleh menikmati kesenangan dunia. Tapi yang dilarang itu adalah kemelekatan hati kita pada dunia. Boleh punya segala hal, tapi jangan pernah genggam erat. Siapapun yang menggenggam erat dunia ini, maka siap dia merasa sangat kehilangan ketika lepas. Jadi betapa Allah ngasih petunjuk agar kita ini bahagia. Dunia ini sementara, dunia ini jalan. Kalau jalan adalah dilalui, jangan berhenti di dunia ini. Karena itu jangan heran para kekasih Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak pernah ada rasa sedih. Kenapa? Karena hatinya hanya cinta pada Allah. Cinta pada dunianya disinari dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau contoh yang mudah, kita tadinya belum punya sesuatu yang mewah, lalu kita punya mobil mewah misal. Sesuatu yang sangat kita harapkan datangnya mobil itu, maka ketika mobil itu datang, senangnya luar biasa, siap.
maka dia akan sedihnya luar biasa. Karena kesenangannya digantungkan pada sesuatu yang pasti berubah, bisa jadi hilang. Begitu juga cinta kita kepada keluarga, istri, anak, suami, harta. Kalau kita tidak meninggalkan mereka, mereka yang akan meninggalkan kita. Itu pasti berpisah. Kayak itu di Al-Quran dinyatakan jangan sampai cintamu terhadap dunia itu, termasuk di dalamnya keluarga, melebihi cintamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai cintanya melebihi cinta kepada Allah, maka siap siksaan yang akan didapatkan oleh orang yang terlalu cinta pada dunia. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika orang punya harta, senang saat punya, sedih saat hilang. Punya jabatan, ketika dia bertengger, senang, maka siap dia akan sedih ketika turun jabatan. Saya tahun sekian khotbah di IAIN, saya bilang karena ada kasus, ada pimpinan, bukan IAIN sini ya, ketika turun dari jabatan, kilogram badannya juga tuh stres dia. Selesai khutbah saya disalami oleh salah seorang profesor, ngangguk-ngangguk. Jadi betapa melekatnya jabatan itu pada hatinya, sehingga mempengaruhi tubuhnya. Berat badannya turun ketika dia turun dari jabatan. Betapa sengsaranya orang yang seperti ini, karena dunia itu pasti berubah. Seperti tanaman, pertama petani itu kagum, kufar. Awasnya, petani itu disebut dengan kufar. Para petani, kafir itu petani. Maksudnya kafir itu menutupi sesuatu, itu namanya kafir. Petani itu menutupi benih dengan tanah, sehingga disebut dengan kafir. Jadi orang kafir itu menutupi kebenaran, sehingga petani itu disebut dengan kafir. Bentuk banyaknya kufar, para petani. Tanaman karena hujan turun, itu membuat kagum. Ini perumpamaan yang dikasih oleh Allah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Tanaman itu jadi kering. Kamu lihat kemudian menguning, akhirnya hutomah hancur. Begitulah perumpamaan dunia. Tidak ada yang abadi. Kecuali yang abadi itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia pujian, senang dipuji, maka siap dia akan sedih ketika dicaci. Kesehatan, senang saat sehat, saat sakit sedih. Cinta dunia, semakin mencintai, semakin takut kehilangan. Orang yang cinta HP itu ketika lowbat, itu betapa kehilangan sinyal aja luar biasa. Tapi ketika hatinya lowbat dengan Allah, dia tidak pernah merasa resah gelisah. Ada istilah hatinya lowbat dengan Allah. Lemah, tidak punya sinyal dia dengan Allah, keterhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak sedih. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kata Syekh Ibnu Athaillah, kita itu harus sedikit senang. Itu sama dengan sedikit sedih.
Kalau senangnya sedikit, sedihnya juga sedih. Awas, bukan berarti kita tidak boleh menikmati kesenangan dunia. Yang tidak boleh itu adalah cinta kita kepada dunia. Jadi bukan melarang senang, tapi mengurangi keterikatan hati kita pada dunia ini. Jika hati kita ringan, tidak terlalu senang dengan dunia, maka ketika dunia pergi tidak terlalu sedih. Kelihatan senang, Pak, padahal sendalnya hilang. Ya, sendal itu taruh di kaki, jangan di hati. Teorinya begitu, tapi tidak mudah menjalankan itu. Butuh riadah, butuh mujahadah. Butuh melatih rohani lewat ibadah yang kita lakukan, yang wajib, yang sunnah, itu namanya riadah, mujahadah, melawan hawa nafsu kita. Tanpa itu mustahil manusia itu bersih hatinya. Bahkan tanpa pengetahuan ilmu yang didapatkan seperti ini diantaranya, orang yang sholat pun tidak stabil jiwanya. Sholat si rajin wajib dan sunnahnya, tapi ternyata jiwanya itu rapuh. Padahal Allah sudah nyatakan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala sholatihim daim. Manusia itu keluh kesah apabila dia mendapatkan musibah, ujian, kesulitan, hatinya resah gelisah. Dan ketika dia dapat nikmat, lupa daratan. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Alladzina mala sholatihim daimun, yang sholatnya dawam. Orang yang sholatnya dawam stabil. Ketika menghadapi musibah, dia tidak resah gelisah. Ketika dapat kenikmatan, dia tidak lupa daratan. Ada stabilitas jiwa kita. Jadi mindful inside, powerful outside. Jadi hebat di dalam, tangguh keluar, kuat di luar. Karena memang orang yang sholat, dia selalu berhubungan dengan sumber kebahagiaan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa banyak orang yang sholat resahnya masih terus? Karena itu saya kadang ngasih kiat. Pertama, jangan sekedar menggugurkan kewajiban sholat itu. Kemudian yang kedua, maaf, jangan hanya mengejar pahala. Pahala itu pasti Allah kasih. Nah, selama ini memang orang awam itu tertarik dengan keutamaan-keutamaan. Karena khawatir ketika itu yang dikejar, lalu makna daripada sholat itu yang tidak dapat oleh kita. Hingga sama mahasiswa saya bilang bahwa Anda kuliah itu tidak pernah punya makna kalau kuliah itu sekedar absen. Sekedar menggugurkan kewajiban saja, SKS. Tapi kalau niat Anda ingin mencari ilmu sesuai dengan niatnya apa yang Anda lakukan, Anda peroleh itu. Ini sholat, riadah, mujahadah kita. Jihad melawan hawa nafsu. Belajar dari yang kecil-kecil. Kehilangan sendal. Pertama kaget. Alhamdulillah sekarang gak kaget lagi. Nanti kehilangan yang lain yang lebih besar. Alhamdulillah. Memang ini titipan. Bukan kita pemiliknya. Seorang sufi menyatakan hartamu hilang. Kenapa kamu tidak sedih? Memang diambil oleh pemiliknya. Betapa ada seorang sahabat, suaminya sedang bepergian, lalu ternyata anaknya sakit. Ngasih surat bahwa anaknya sakit. Maklum pakai surat. Ternyata pas suaminya datang, anaknya sudah meninggal dunia. Tanya,
suaminya ini. Tapi si istri sudah siap-siap. Karena lama tidak ketemu, maka istri pun berdandan sebagai seorang istri yang nanti akan menjadikan suaminya lupa terhadap anaknya. Ketika dandan begitu, nanya dulu bagaimana anak kita. Alhamdulillah. Sekarang lebih nyaman anak kita. Sudah. Jadi nggak lihat anak lagi lalu berhubungan suami istri. Setelah berhubungan suami istri, maka istrinya ngomong, Pak, kalau ada tetangga yang dititipi barang, lalu diambil barangnya oleh pemiliknya, dan tetangga itu ternyata marah, gimana menurut Bapak? Itu tetangga yang tidak baik. Masa titipan ketika diambil sama pemiliknya marah? Bapak, anak kita ini titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata sudah diambil sama pemiliknya. Lapor sama Rasul, dan malam itu Allah ampuni dosa-dosanya. Sahabat itu. Ini tidak semudah cerita itu ya. Jadi kita harus latihan mujahadah, jihad melawan hawa nafsu kita ini. Jadi sedikit senang, sedikit sedih gitu. Awas ya. Jadi peganglah dunia ini dengan longgar, jangan erat-erat. Jangan sampai melekat. Sehingga ketika terpisah tidak terlalu sedih. Sedih sih sedih tapi tidak terlalu. Tapi kalau orang megang erat, siap ketika lepas itu. Karena melekat hati. Sedih gembira itu adanya di hati. Dan Allah Maha tahu, jangan sampai kau gantungkan hatimu kepada selainku. Allah itu cemburu. Qalbul mukmin itu arsyur rahman. Hatinya orang beriman itu arasnya Allah yang Maha Rahman. Jadi manakala hati berpaling kepada selain Allah, Allah itu cemburu. Makanya orang yang musyrik itu Allah sangat benci. Karena hatinya sangat tunduk, memuliakan, mengagungkan sesuatu selain Allah. Allah sangat marah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kan itu bagaimana cara kita mengelola rasa senang di dunia ini. Ketika kita dapat nikmat, yakni syukur. Dengan cara kita mengingat Allah sang pemberi nikmat. Kalau kita syukur pasti akan bahagia. Man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Ketika kamu bersyukur, syukurmu itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Syukur itu membuka diri. Kalau kufur itu menutup diri, menutup nikmat. Syukur itu membuka nikmat. Maka Allah pun akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Syukuri nikmat itu seberapapun. Dan kita latihan dari yang kecil-kecil, syukur ketika kita bisa duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Engkau dudukkan kami di majelis ilmu, taman di antara taman-taman surga ini. Syukur kita. Kemudian yang kedua, sabar saat diambil. Jangan dianggap kehilangan dunia ini sebagai kiamat. Sabar kita. Sabar itu ada 3, yakni sabar ketika kita meninggalkan maksiat, sabar ketika kita menjalankan taat, sabar ketika kita mendapatkan musibah. Itu sabar. Meninggalkan maksiat itu butuh kesabaran. Apalagi pernah punya teman-teman, bisa jadi teman-temannya itu ngejek, sok suci. Sekarang rajin ya ke masjid ya, sok suci. Ayolah sedikit itu harus sabar. Meninggalkan maksiat. Sabar ketika melakukan ketaatan.
Ini butuh perjuangan karena manusia itu mukallaf, dibebani, sehingga at-takalif, beban-beban semuanya. Beban-beban karena memang ini ada pilihan bagi kita, sehingga menjadi beban. Orang pengen istirahat, azan subuh, itu menjadi beban. Pilihan dia harus sholat subuh di masjid. Tapi nanti beban ini menjadi keringanan. Zuhud yang ketiga. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia, tapi meninggalkan kecintaan dunia dari hati kita. Ada seorang sahabat nanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, tunjukkan padaku satu amal yang menjadikan Allah cinta padaku, manusia pun cinta padaku." Apa jawab Rasul? "Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Jadi satu amalan zuhud, tapi menghasilkan dua cinta. Cintanya Allah dan cintanya manusia. Kenapa Allah cinta? Karena orang yang hatinya tidak cinta manusia, cinta pada dunia, berarti tahu bahwa dunia ini adalah pemiliknya Allah, sehingga dia hanya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yakni fokus akhirat kita. Jadi ketika orientasi hidup kita akhirat, kesenangan dunia ini hanya bonus saja. Jadi kita menikmati dunia dengan syukur, menikmati dengan sabar, karena manusia itu tidak lepas dari 4 yang pernah saya sebutkan. Yang pertama dapat nikmat, kemudian yang kedua dapat musibah. Sebelah sini taat, sebelah sini maksiat. Tapi orang yang hatinya gantung sama Allah, semuanya jadi baik. Ketika dia dapat nikmat, syukur. Ketika musibah, dia sabar. Ketika taat, dia ingat bahwa ini adalah hidayah dari Allah. Ketika dia maksiat, tergelincir, maka segera dia untuk bertobat. Manusia pasti ketemu dengan 4 itu. Kalau tidak dikasih nikmat, dia dapat musibah. Kalau dia tidak taat, maka dia maksiat. Orang yang hatinya selalu ingat Allah, maka semuanya terhubung menjadi jalan kebaikan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Umar bin Khattab, ya hidupnya sederhana, padahal bisa hidup mewah. Sayyidina Umar bin Khattab itu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini media sosial ya sering membuat orang itu berlomba-lomba menampilkan kebahagiaan palsu. Tapi ternyata di balik itu kesedihan. Karena orang sering tampilan, kelihatannya senang apa enggak punya masalah. Iya, jadi seolah-olah iya. Padahal sebenarnya ada masalah yang membuat dia sedih. Padahal bisa jadi kesedihan itu karena kemelekatan hati pada dunia. Sedihnya karena apa? Dicek dulu. Ini media sosial. Jadi di balik senyuman di media sosial itu ternyata kesedihan yang menyelimuti orang ini. Awas, semakin kita mengejar validasi dunia ini, semakin mudah kita sedih. Siap ya, semakin kita kecewa. Karena itu awas, dunia ini tidak salah, yang salah adalah ketika hati kita diperbudak dengan dunia. Kita ini khalifah harus mengatur dunia. Untuk mengatur dunia kita butuh ilmu.
Dengan ilmu maka terang. Dengan terang akan menerangi jalan. Sehingga al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Ilmu itu terang, bisa menerangi yang lain. Sementara kebodohan itu gelap. Ada orang yang ditanya, bagaimana tentang itu? Aduh, maaf, saya masih gelap. Artinya belum ada gambaran, belum ada ilmunya, sehingga disebut dengan gelap, alias tidak tahu. Orang yang bodoh itu adalah gelap. Orang yang berilmu itu cahaya. Dia terang pada dirinya dan bisa menerangi yang lain. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Sehingga siapapun yang mendekat dengan sumber cahaya, maka dia akan semakin terang. Siapapun yang mengabaikan dengan sumber cahaya, maka semakin dia gelap. Jauh. Ketika hatinya terikat dengan dunia, bukan pada pemilik dunia, siap hatinya gelap. Kegelapan adalah sumber daripada kesedihan. Siap merana dia. Sedih yang luar biasa. Karena itu jika ingin tenang, maka kita harus kurangi ketergantungan kita pada kesenangan dunia. Siapapun yang senangnya makan durian, maka kalau tidak makan durian sedih. Siapa yang senangnya makan sate, maka kalau tidak makan sate itu sedih. Karena itu yang sedang-sedang saja. Jangan ketergantungan. Lebih baik kita perbanyak kesenangan rohani kita. Zikir kita. Amal soleh. Lakukan sholat. Sedekah. Insya Allah. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh dalam keadaan dia mukmin, laki ataupun perempuan, maka Allah, kata Allah, kami akan kasih kehidupan yang baik, thayyibah. Di antara kehidupan yang thayyibah itu qanaah, merasa cukup. Kalau orang ngejar kesenangan dunia itu tidak pernah akan merasa cukup. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Baru merasa cukup ketika berada di kuburan. Kalau dikasih 1 lembah emas, maka dia akan minta 2 lembah emas. Tidak pernah akan mencukupi manusia kecuali tanah, kata Rasul. Alias kematian. Makanya termasuk kita aksiru dzikra hadimil lazat. Di antaranya juga kita harus banyak mengingat penghancur kelezatan, yakni kematian. Gitu ya. Dengan kita ingat mati, maka kemudian kita akan semangat untuk melakukan amal soleh, mempersiapkan untuk kehidupan yang setelahnya. Karena orang yang cerdas, kata Rasul, adalah orang yang banyak mengingat kematian dan orang yang mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Ulaikal akyas, kata Rasul, merekalah orang-orang yang cerdas. Berarti orang yang tidak mengingat kematian, orang yang tidak mempersiapkan amal untuk akhirat nanti, maka orang ini adalah orang yang dungu, orang yang bodoh, bukan orang yang cerdas. Kehidupan ini sementara, maka cara menikmatinya adalah dengan kita selalu mengingat Allah kita. Bagaimana menghadapi dunia, kesenangannya jangan sampai mengikat hati kita pada dunia. Jangan pernah lekatkan hati kita. Karena kalau lekat, maka siap akan sedih ketika terpisah. Sesuatu yang melekat itu begitu. Biasa-biasa saja. Ini latihannya begitu ya. Jadi kalau motor gores, latihannya kaget pertama,
lama-lama iya ya. Gores itu. Ya sudah dimaafkan ya. Gores. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hikmah yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Siapapun yang menikmati kesenangan dunia, maka itu awal daripada kesedihan. Kurangi senang, maka kurang pula sedih. Jangan terikat pada kesenangan dunia, maka hatimu tidak pernah akan merasa sedih. Kehilangan, berubah, karena dunia ini pasti berubah atau hilang. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.